Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 1 April tahun 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Yehezkiel bab 47 ayat 1 sampai 9 dan ayat 12. Kata Nabi, seorang malaikat membawa aku ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci sebelah selatan mezbah. Lalu malaikat itu menuntun aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju gerbang yang menghadap ke timur. Sungguh, air itu membual dari sebelah selatan. Lalu malaikat itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi, ia mengukur 1000 hasta, dan sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu malaikat itu berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai itu. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Malaikat itu berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, maka air laut yang mengandung banyak garam itu menjadi tawar. Kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang berkeriapan di dalamnya akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua yang ada di sana hidup. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habisnya. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru,
sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 3a dilanjutkan dengan ayat 5 sampai 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian, ketika bertemu dengan Dia dalam bait Allah, Yesus lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah air yang menyembuhkan. Teringat begitu banyak orang suka minta diperciki air, dan bahkan di beberapa tempat, misalnya dalam hidup menggereja di Amerika Latin,
memberkati dengan air sangat penting. Orang selalu meminta agar air itu menyentuh tubuh atau juga wajah mereka, dan itu berulang kali terjadi. Umat beriman percaya melalui gereja bahwa berkat Tuhan juga mengalir melalui air, seperti Yeskiel dalam bacaan pertama yang menulis tentang air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci dan mengalir. Itu adalah air berkat, air dari Tuhan, sangat berlimpah sama seperti rahmat Tuhan yang berlimpah selalu. Memang kita memiliki Tuhan yang sangat murah hati dan memberikan cintanya untuk menyembuhkan serentak menyucikan kita. Soal air juga kita dengar dalam bacaan Injil tanpa bermaksud mengulang. Di dekat kolam Betesda terbaring seorang yang sudah 38 tahun menanti siapa yang membantu mengangkatnya masuk ke dalam kolam agar disembuhkan. Memang ada kepercayaan bahwa ada saat ketika air kolam itu berguncang, siapa yang masuk terlebih dahulu dalam kolam akan disembuhkan dari semua penyakitnya. Yesus melihat orang itu, tahu akan kebutuhannya di tengah sekian banyak orang. Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Namun orang itu yang sudah 38 tahun menunggu, rupanya sudah lama menyimpan kekesalannya, dan dia menjawab, "Tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu." Yesus kemudian mengatakan kepada orang itu, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Saudara-saudari terkasih, pasti ada banyak permenungan yang biasa menjadi aspek-aspek penting yang membantu dalam hidup. Saya mengajak kita untuk bermenung tentang dua hal berikut. Pertama, betapa besar kemurahan hati Tuhan kepada kita, terus mengalir setiap saat, bagaikan air yang memberikan kehidupan, kesembuhan, kesegaran, terutama bagi yang sangat membutuhkan. Siapa saja, seperti orang yang menanti 38 tahun, bisa kembali mengalami kesembuhan, dipuaskan dahaganya terhadap kedamaian, ketentraman hati dan batin. Bagaikan kemurahan hatinya yang mengalir bagaikan air, menyucikan kita dan membawa hingga hidup kekal. Kedua, kita juga diingatkan akan sikap orang sakit yang sudah menanti 38 tahun untuk mengalami penyembuhan. Kita banyak kali lupa bersyukur, tidak mempunyai kesadaran akan pertolongan Tuhan, dan akhirnya juga sangat kurang dalam iman. Banyak kali kita menjadi orang-orang yang malas berusaha, lebih banyak bersungut-sungut, entah di rumah, dalam keluarga, atau juga dalam tugas dan hidup menggereja, yang pada gilirannya membuat iman kita menjadi lemah, layu, dan mati. Ingatlah bahwa Yesus berkata juga kepada kita semua, "Bangunlah dan berjalanlah." Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.